Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 13 Malang, yang kami hormati dan kami rindukan Bapak-Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 13 Malang. Kami ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan melepas kangen kepada alma mater tercinta, yaitu SMP 13. Dan juga pada adik-adik yang saat ini join, saya bangga melihat Anda semua, walaupun kita bertatap muka secara virtual, semoga ini bisa menyambung tali silaturahim dari kami, alumni, kepada adik-adik yang saat ini sedang sekolah di SMP 13. Mengawali sesi ini, kami mengucapkan selamat kepada SMP 13 atas prestasi-prestasinya. Kami sempat melihat beberapa waktu yang lalu di websitenya, alhamdulillah mendapatkan juara di lomba Adiwiyata dan juga juara 1 lomba video PTM. Kami juga bangga mendapatkan prestasi yaitu predikat A untuk perpustakaan dan juga lomba-lomba yang lainnya. Tentunya kami sebagai alumni turut berbangga. Bapak-bapak dan Ibu Guru serta Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu kami diminta untuk jadi narasumber di acara ini. Jadi dalam forum ini kami mohon izin permisi ya untuk sharing dan bercerita tentang perjalanan singkat dan capaian saat ini, yang mana itu semua berawal saat kami menempuh pendidikan di SMP 13. Nah, tentunya kami sharing kepada adik-adik agar adik-adik menambah semangat di dalam belajar. Ya. Adapun plot ceritanya nanti dari masa saat ini, lalu kita akan mundur ke belakang ya, sampai masa SMP. Nah, mengapa plotnya seperti itu? Karena supaya adik-adik tahu bahwa fase pendidikan di SMP itu penting adik-adik. Ya. Jadi ini adalah start yang baik untuk menata masa depan Anda agar benar di dalam melangkah. Baik, saya akan memulai perkenalan dulu, mulai dari profil, aktivitas, dan karya. Nama saya Ahmad Zainuri, profesi kami sebagai dosen di Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Selain sebagai dosen, kami juga sebagai peneliti, inovator, dan entrepreneur. Untuk kegiatan, adik-adik bisa melihat di Facebook kami maupun di channel YouTube ya, yang ada di sini ya. Nah, untuk aktivitas sehari-hari, kami mengajar dan membimbing mahasiswa tentang teknik elektroan. Adapun sebagai peneliti, aktivitas kita riset dan conference di beberapa forum ilmiah, baik nasional maupun internasional. Nah, ini sekedar memotivasi adik-adik, kalau Anda punya prestasi, Anda bisa mendapatkan banyak sekali fasilitas-fasilitas. Misalkan nih, bisa di sela-sela tugas kantor, Anda bisa jalan-jalan, misalkan ke Malaysia, ke Thailand, seperti ini. Sudah gratis, malah dibayar. Mau nggak adik-adik? Tentunya mau ya. Oke. Selain dosen, kami juga sebagai peneliti membuat beberapa alat yang membantu masyarakat seperti deteksi hujan dan banjir secara online, monitoring listrik, alat untuk pengendali budidaya jamur. Beberapa penemuan itu kita komersilkan dan juga beberapa kita sumbangkan. Makanya saya sampaikan di awal tadi ada aktivitas lain selain sebagai pengajar, yaitu sebagai entrepreneur. Nah, mungkin adik-adik penasaran nih, gimana Pak ceritanya? Baik, saya akan cerita ya. Cerita singkatnya ini dimulai dari hobi, ketekunan, rajin belajar, dan berdoa secara terus-menerus.
Karena semua capaian ini ada invisible hand atau tangan yang tidak tampak, yaitu pertolongan dan ridho dari Allah. Nah, cerita panjangnya seperti ini. Ya, sebelum jadi dosen, ya, Pak Zainuri ini sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kalau ke kampus jalan kaki karena rumah. Nah, saya waktu itu dekat di daerah Gajayana, Jalan Gajayana. Nah, selama menjadi mahasiswa, masih tidak hanya belajar buku saja, tapi juga banyak praktek elektro, ikut lomba-lomba, itu semua untuk mengasah kemampuan. Nah, dari beberapa event yang kita ikuti, akhirnya kita mendapatkan apresiasi. Salah satunya adalah seperti ini. Jadi kita bisa simak. Wah, seru ya adik-adik ya. Adik-adik pengen nggak? Nah, yang pengen ayo angkat tangan. Nah, oke. Nah, bagi yang sudah angkat tangan, masih doakan supaya sukses, ya, sukses di kehidupannya. Nah, yang kita tidak angkat tangan gimana dong? Wah, nggak dapat doa nih. Nah, baik, ayo yang belum angkat tangan, silakan angkat tangan juga. Saya doakan sekali lagi untuk semuanya, baik yang angkat tangan maupun yang tidak. Karena Anda adalah adik-adikku semua, adik seperguruan. Kita dibesarkan oleh ibu yang sama, yaitu SMP 13. Dan juga oleh bapak dan ibu guru yang sama. Itu bapak ibu guru yang ada di sini. Karena itu kita ucapkan terima kasih untuk bapak ibu guru. Tepuk tangan yuk untuk bapak ibu guru kita semua. Nah, sebelum kuliah di UB atau di Universitas Brawijaya, Mas ini kuliah di Politeknik Negeri Malang. Dan selama di Poltek pun, Mas ini rajin belajar loh, ya. Dan juga ikut beberapa lomba di beberapa kota. Oh iya, waktu kuliah, Mas ini sudah belajar mandiri loh adik-adik. Jadi untuk kuliah, kami bekerja part-time. Waktu itu sebagai tukang servis dan jual beli komputer. Bahkan pernah jadi penjaga warnet. Perjuangan kami untuk kuliah tidak mudah. Namun justru disitulah, adik-adik,
yang menempa kita untuk giat belajar, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Agar tidak rugi. Jadi biaya yang kami keluarkan itu adalah dari 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 jerih payah kami bekerja. Jangan sampai kita rugi. Sudah mengeluarkan biaya tapi tidak mendapatkan apa-apa. Alhamdulillah juga di sela-sela itu Allah memberikan beasiswa sehingga perjuangan kami untuk sekolah tidak seberat di awal-awal kuliah. Kalau sebelum kuliah itu Mazen sekolah di SMK Negeri 1 Singosari. Jurusannya juga elektro adik-adik. Kenapa elektro? Nah, karena ini memang hobi. Jadi hobi saya sejak kecil itu suka otak-atik baterai, kabel, lampu. Itu hobi banget mulai kecil. Dan di SMK ini, wah ini merupakan sekolah yang penuh perjuangan adik-adik. Tiap pagi harus mengayuh sepeda ontel dari daerah Dinoyo ya hingga ke Singosari. Ya. Begitu pula pulangnya. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas juga kepanasan. Namun kondisi yang berat seperti ini membuat tekad kami untuk menjadi kuat. Ya. Sekolah harus dapat ilmu yang banyak, keahlian, dan bekal. Karena ini semua adalah untuk masa depan. Jadi kalau sudah adik-adik punya hobi, tentunya hobi yang positif ya, kita memang harus berjuang, harus mengorbankan segala yang kita punya untuk mewujudkan hal positif tadi. Nah, kita mundur lagi masa-masa SMP adik-adik, ya masa-masa yang sekarang adik-adik jalani saat ini. Di tahun 97, Mas Jen masuk ke SMP 13. Jadi ada cerita yang mungkin tidak masuk akal bagi saya waktu itu ya. Saat lulus SD, danem atau nilai ujian akhir saya, itu alhamdulillah ya, masuk 3 besar sekecamatan. Ya. Dan dengan nilai seperti itu, kita punya kesempatan untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Ya, kalau waktu itu SMP 1 maupun SMP 3 maupun SMP 3. Namun seolah ada bisikan dari Tuhan ya, dan ada keyakinan yang kuat, masuklah ke SMP 13. Sebenarnya waktu itu banyak yang menentang adik-adik. Ya. Namun saya tetap yakin. Entah waktu itu mengapa saya begitu yakin untuk masuk SMP 13. Bahkan ada salah seorang yang menawari, kalau mau masuk di sekolah X, ya, yang ada di sana ya, mereka menyanggupi beasiswa. Namun saya tolak dan saya mantap di SMP 13. Nah, beberapa tahun kemudian barulah terjawab bisikan itu ya. Jadi di SMP 13-nya akhirnya saya mendapatkan hidayah, mendapatkan bekal dan pondasi yang kuat untuk masa depan saya. Ya. Di mana jejak pendidikan dan gembelengan di SMP 13 inilah yang akhirnya membentuk saya hingga seperti ini. Oleh karena itu, khusus ya untuk bapak-bapak dan ibu guru yang telah mendidik kami hingga sampai seperti ini, juga bapak-bapak ibu pembina pramuka yang turut membentuk sikap, kepribadian, dan mental berjuang yang mana betul-betul kami rasakan manfaatnya saat ini. Kami haturkan terima kasih dari hati yang paling dalam. Bimbingan bapak-bapak dan ibu-ibu benar-benar kami rasakan manfaatnya saat ini. Terima kasih. Baiklah, saya akan lanjut cerita ya. Nah, waktu di SMP, saat sekolah, Mas Zeni senang banget pelajaran eksakta adik-adik, seperti matematika dan IPA. Ya. Tentunya waktu itu ya rajin belajar dan suka baca buku. Ya. Nah, ini ada cerita nih tentang hobi baca buku. Saking semangatnya saya baca buku adik-adik, hampir tiap hari bahkan sering ya. Kalau waktu istirahat dan pulang sekolah itu bisa dipastikan saya ada di perpustakaan. Selain karena alasan, karena alasan waktu itu uang saku nggak banyak ya, bahkan kadang nggak punya uang. Bukan tidak diberi uang saku, tapi memang saat itu ketika Mas Zen diberi uang saku itu saya tinggal di rumah. Ya, saya tabung, saya kumpulkan. Nah kalau Sabtu Minggu itu ke pasar Comboran, pasar Loak ya, untuk beli radio bekas, untuk
beli dinamo listrik untuk kincir, untuk riset kecil-kecilan lah waktu itu. Sehingga kalau ke sekolah ya nggak bawa uang. Lah mau ke kantin bagaimana, kan nggak ada uang. Akhirnya saya ke perpus. Jadi benar-benar waktu istirahat maupun waktu pulangnya biasanya saya ada di perpustakaan. Baru pulang kalau 1:30 atau kalau sudah diberi kode oleh penjaga perpus sudah mau tutup. Nah, itu saya baru pulang. Nah, cerita lain ya, ini jeleknya saya waktu itu ya. Kalau ada buku yang menarik dan bagus ya, tapi nggak boleh dipinjam dibawa pulang, maka buku itu saya baca ya. Kalau nggak selesai itu saya balik, jadi nggak kelihatan judulnya ya dari samping ya, saya balik, lalu saya taruh di tempat pojokan yang siswa lain atau petugas perpus nggak tahu. Nah, kenapa saya tata seperti itu? Supaya besok kalau saya lanjut baca, mudah saya cari. Jadi tidak perlu cari-cari lagi, atau misalkan sedang dipinjam atau mungkin sedang dibaca orang lain, seperti itu. Tapi jangan dicontoh ya adik-adik ya. Contoh yang baik-baik saja. Oh iya, saya juga punya hobi yang itu suka banget baca adik-adik. Ya. Kalau ada bacaan bagus ya, misalnya novel, itu bisa khatam semalam adik-adik. Ya. Setelah jam 7, habis sisa sampai subuh tidak tidur. Alhamdulillah kuat. Ya. Jadi pembaca tetap menjadi rumus untuk menjadi pintar adik-adik. Jadi rajin pangkal pandai itu masih menjadi rumus, masih menjadi semboyan yang tidak terpatahkan sampai sekarang. Walaupun ada video tutorial, ada media-media lain, tapi tetap membaca itu menjadi kunci, ya, menjadi kunci. Oh iya, waktu sekolah selain ya reguler seperti teman-teman yang lain, masih juga ikut ekstra pramuka loh. Nah, karena apa? Disinilah mental dan daya juang kita itu dibentuk adik-adik. Nah, mau lihat nih videonya. Nih, ini beberapa kegiatan yang kita ikuti waktu itu.
Jadi kesimpulannya adalah selain kita itu belajar, kita juga perlu mendapatkan soft skill yang lain. Nah, ini adik-adik silakan memilih mana yang paling cocok dengan hati adik-adik. Mau ikut pramuka, boleh. Mau ikut paskibra, bagus. Ataupun mau ikut ekstra-ekstra yang lain. Saya yakin semua itu memiliki manfaat dan akan berguna di kehidupan adik-adik. Jadi tidak hanya sekolah saja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan membentuk soft skill yang lain. Dan kami dan capaian-capaian hingga saat ini. Nah, tentunya tidak hanya sekedar cerita, saya ingin berbagi tips ya. Tips-tips ini yang kami lakukan dan terbukti manjur bagi saya. Dan semoga adik-adik bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inspirasi sebagai bekal adik-adik juga. Oke, kita akan mulai dari beberapa hal ini. Nah, adik-adik, ini ada sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa kita harus rajin belajar, berprestasi, dan memiliki keterampilan untuk mandiri? Adik-adik, mengapa kita butuh sekolah? Karena nantinya ketika kita harus bekerja, dan ketika kita dituntut untuk mencari penghasilan sendiri, itu kita akan mengelamar pekerjaan, entah dimanapun. Ini sebagai contoh saja ilustrasi bahwa pendidikan itu penting. Ketika Anda mau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, dipersyaratkan adalah Anda memiliki pendidikan, baik itu S1, SMK, dan juga diharapkan atau sebagai kualifikasi Anda harus memiliki keterampilan skill, misalkan sebagai mekanik, misalkan sebagai staf operasional. Nah, itu di sini dituliskan bahwa harus memiliki keterampilan. Termasuk kalau Anda ingin menjadi PNS, ya, yang menjadi syarat utama adalah memiliki ijazah. Nah, ini adalah pesan bagi adik-adik yang sekolah. Sekolah itu sama-sama memerlukan waktu, mengeluarkan biaya, dan tidak bisa diulang. Jadi misalkan nih, Anda menyesal ketika waktu sekolah Anda tidak maksimal, sehingga nilainya tidak bagus-bagus amat. Nah, Anda ingin kembali ke masa SMP, itu tidak bisa. Karena apa? Umur Anda sudah banyak, dan temannya sudah nggak ada. Karena itu, ketika Anda sekolah, saat ini, jangan separuh-separuh kalau sekolah. Harus punya semangat untuk menjadi juara. Pinter itu hanya masalah jam terbang adik-adik. Sebagai contoh, seorang montir bengkel. Ya, itu dia ahli karena jam terbangnya sudah tinggi. Jadi seorang mekanik yang ahli itu tidak perlu membongkar mesin, dia dengarkan saja iramanya atau suara kliknya, maka dia bisa mengidentifikasi apa yang terjadi dengan mesin ini. Kalau di sekolah bagaimana? Nah, saat sekolah perbanyaklah membaca, lebih sering dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, kalau tips yang berikutnya ini, menurut kami, belajar yang efektif itu malam hari setelah tidur. Pikiran fresh dan tidak ada gangguan. Nah, ini masih menjadi rumus utama. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Jadi, mau tidak mau kalau ingin sukses ya harus rajin belajar. Nah, ini adik-adik cara belajar efektif. Yang pertama adalah mengulang pelajaran. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, waktu pulang Anda cari waktu untuk mengulang kembali. Terus yang kedua, mempersiapkan pelajaran untuk esok. Artinya apa? Anda lebih siap daripada teman-teman yang lain yang tidak belajar.
Nah, yang ketiga ini tipsnya adalah sering-seringlah ke perpustakaan. Banyak membaca, baik itu pelajaran maupun wawasan-wawasan yang lain. Nah, istilah waktu luang Anda tidak hanya bermain HP, aktif di medsos, tapi manfaatkan untuk hal-hal yang positif adik-adik. Nah, sembari kita mempelajari hal-hal yang baru. Bisa dari buku, bisa dari internet, atau sharing dengan teman-teman, baik teman sekolah maupun antar sekolah. Nah, untuk menambah keterampilan tentunya ini harus sering praktek, praktek, dan praktek. Ya. Dan ini adik-adik penting ya, jangan sekali-kali mencontek. Ya. Jadi Allah menghargai usaha Anda. Ketika Anda berusaha, Anda sudah tidak bisa, mungkin nilai Anda jelek, namun bisa jadi karena Anda berusaha untuk jujur, Allah memberikan Anda kemudahan di dalam mencari pekerjaan. Nah, kapan waktu yang belajar yang efektif? Ya, Anda cari waktu di mana saat pikiran Anda itu fresh. Ya. Misalkan contoh yang pernah kita lakukan dini hari, jadi sepertiga malam yang akhir atau setelah sholat tahajud tadi. Atau kalau tidak gitu setelah sholat subuh, itu masih fresh. Ya. Atau misalkan Anda memang bukan orang yang bisa belajar di pagi hari, nah manfaatkan betul belajar di sore atau malam hari. Atau ya, waktu istirahat pelajaran Anda bisa mengulang pelajaran yang barusan disampaikan. Itu akan membuat memori pelajaran yang barusan diajarkan itu lebih melekat di otak kita. Masuk, tentunya selain belajar, kita juga harus menghindari hal-hal yang mengganggu, misalkan TV, musik, medsos, dan lain sebagainya. Nah ini ya, juga penting ya, siapkan camilan atau kopi. Ya. Namun belajar saja tidak cukup pada dia. Ya, kita harus doa dan tawakal. Ya. Jadi ibarat komputer itu hardware-nya itu sudah bagus, namun tanpa software maka komputer itu tidak ada apa-apanya, tidak bisa beroperasi. Sama seperti kita rajin belajar juga harus ditambah dengan tirakat. Ya, istilahnya seperti itu. Bisa dengan sholat malam atau tahajud, bisa puasa sunnah, terus juga minta doa bapak dan ibu, termasuk minta doa bapak. Baiklah, untuk sesi sharing sudah selesai. Insya Allah yang kami sampaikan juga sudah tuntas sampai di sini. Semoga adik-adik bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga adik-adik bisa menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Tentunya saya sebagai kakak kelas Anda akan turut bangga, turut senang bila nanti adik-adik yang saat ini masih SMP suatu saat menjadi orang yang sukses. Ya. Saya akan senang sekali misalkan suatu saat ya beberapa orang dari kalian ketika sudah sukses terus menyampaikan, Pak, saya alumni SMP 13. Wah, itu akan menjadi sebuah kebanggaan bahwa adik-adik kami ternyata juga orang-orang yang pekerja keras, pelajar yang berdedikasi tinggi, dan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatan dari Bapak dan Ibu Guru SMP 13. Kami mohon maaf apabila di dalam sharing tadi ada yang kurang berkenan. Kami juga minta maaf apabila ada yang menyinggung perasaan. Harapan kita semua, adik-adik yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMP, suatu saat nanti akan menjadi orang-orang yang sukses juga. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.